Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulisri Padipa dari kelas PGSD 5A. Di sini saya akan menceritakan tentang cerita sastra modern, yaitu Kesepian di Masa Tua. Pengarang Peter H. dari Pixabay. Tak ada ocehan anak-anaknya seperti dulu. Tak ada yang berantem seperti saat dulu. Rumah itu sangat sunyi. Hanya menyisakan seorang nenek tua yang melamun di kursi goyangnya. Nenek itu bernama Nek Asi. Di rumahnya sangat lega ini, ia hanya tinggal sendiri dan ditemani beberapa pelayan. Aku sering mengunjunginya di tempat ini, karena waktu kecil aku sering bermain ke rumahnya. Tiap pagi aku menyapanya sambil berangkat ke kantor. Sore harinya, saat aku tidak lelah, aku menyempatkan diri ke rumah nenek itu. Rumahnya tak jauh dari rumahku, hanya berseberangan. Dahulu, aku sering bermain dengan Kek Naya dan Kak Naya, si kembar yang hanya berbeda kelamin. Kak Naya dan Kak Yana adalah anak dari Nek Asi. Mereka seolah menganggapku seperti adiknya sendiri. Namun, sudah bertahun-tahun mereka tidak pernah mengunjungi orang tuanya. Itulah yang membuatku khawatir juga. Mereka belum menelpon nenek juga, tanyaku kala itu. Bulan lalu sudah menelpon kok mereka, Ratna, sangkal Nek Asi. Di usiaku yang sudah menginjak 25, aku semakin geram dengan Kak Naya dan Kak Yana, karena tidak pernah menghubungi orang tuanya. Detik itu juga ku cari Instagramnya dan ketemu. Setelah ku follow, ternyata langsung di follow back. Kuperlihatkan foto-foto Kak Yana yang tinggal bersama suaminya di Jerman, dan kuperlihatkan pula foto-foto Kak Yana bersama keluarga kecilnya di Singapura. Nek Asi perlahan meneteskan air matanya. Ia belum pernah bertemu dengan cucunya dan bahkan berpelukan kembali dengan kedua anaknya. Setelah kuliah, anak-anaknya semakin jarang ke rumah dan melanjutkan pendidikan di luar negeri. Entah mengapa setelah menikah, mereka pun memiliki kehidupan masing-masing. Aku sangat kasihan melihat Nek Asi. Tubuhnya sangat rentah, rambutnya semakin memutih dan giginya hanya tersisa beberapa. Aku pun langsung mencoba menghubungi Kak Yana untuk video call, tetapi tidak tersambung. Ku coba menghubungi Kak Yana, sama, juga tidak terhubung. Saat aku hendak pulang ke rumah, tiba-tiba teleponku berdering. Ternyata Kak Naya menelponku. Kak Naya, segeralah pulang, Nek Asi menunggu kakak. Hanya itu yang sanggup kuucapkan. Selebihnya ialah percakapan dan pertemuan virtual Nek Asi dengan Kak. Selanjutnya saya akan menceritakan tentang cerita sastra tradisional dari kampung saya, yaitu Luwu. Cerita sastra tradisional ini berjudul Saweri Gading. Saweri Gading adalah nama seorang putra Raja Luwu dari Kerajaan Luwu Purba, Sulawesi Selatan, Indonesia. Dalam bahasa setempat, Saweri Gading berasal dari dua kata, yaitu sawe yang berarti menetas atau lahir, dan rigading yang berarti di atas bambu betung. Jadi, nama Saweri Gading berarti keturunan dari orang yang menetas atau lahir di atas bambu betung. Nama ini dikenal melalui cerita yang termuat dalam Surek Galigo. Dimulai ketika para dewa di langit bermufakat untuk mengisi dunia ini dengan mengirim Batara Guru anak Patotoe di langit dan Nyilitomo anak guru Riseleng di Pertiwi atau dunia bawah untuk menjadi penguasa di bumi. Dari perkawinan keduanya, lahirlah putra mereka yang bernama Batara Lattu, yang kelak menggantikan ayahnya penguasa di Saweri Gading. Dari perkawinan Batara Guru dengan beberapa pengiringnya dari langit, serta pengiring Wenyilitomo dari Peretiwi, lahirlah beberapa putra mereka yang kelak menjadi penguasa di daerah-daerah Luwu, sekaligus pembantu Batara Lattu. Setelah Batara Lattu cukup dewasa, ia dikawinkan dengan Wedatu Sengeng, anak Laurum Pasi bersama Wepadauleng di Tompotika. Sesudah itu, Batara Guru bersama istri kembali ke langit.
Dari perkawinan keduanya, lahirlah Saweri Gading dan Wetendria Beng sebagai anak kembar emas, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan. Mengenai masa hidup Saweri Gading, terdapat berbagai versi di kalangan ahli sejarah. Menurut versi Toani Tolotang di Sidenreng, Saweri Gading lahir pada tahun 564 Masehi. Jika versi ini dihadapkan dengan beberapa versi lain, maka data ini tidak terlalu jauh perbedaannya. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dikemukakan 3 versi mengenai masa hidup Saweri Gading, yaitu versi Sulawesi Tenggara abad 5, versi Gorontalo 900 dikurangi 50 sama dengan 850, versi Kelanten Tarengganu tahun 710. Sepertinya, versi Sulawesi Tenggara lebih dekat dengan versi yang dikemukakan oleh masyarakat Toani Tolotang. Mereka menetapkan versi ini sebab menurut kepercayaan mereka, Saweri Gading sesaman dengan Nabi Muhammad, bahkan pernah ketemu. Itulah tadi cerita modern dan cerita tradisional dari saya.